Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih diberi berbagai kenikmatan. Dua di antaranya itu adalah nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PKK, produk kewirausahaan. Pada hari ini kita akan membahas tentang peluang usaha. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian usaha, wirausaha, dan kewirausahaan. Mudah-mudahan kalian sudah pahami istilah-istilah wirausaha, usaha, dan kewirausahaan itu. Pada hari ini saya akan membagikan ataupun share materi selanjutnya, yaitu tentang produk kreatif kewirausahaan. Judulnya dibawakan oleh saya langsung sendiri. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, diharapkan dalam pertemuan kali ini kalian akan tujuan pembelajaran dari hari ini adalah yang pertama, memahami peluang usaha. Yang kedua, faktor-faktor keberhasilan. Yang ketiga, faktor-faktor kegagalan. Yang keempat, menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha. Yang kelima, menciptakan peluang usaha. Kemudian yang keenam, menyajikan bentuk peluang usaha. Diharapkan dalam pembelajaran ini kalian sudah mengerti ini untuk dapat menjadi wirausahaan yang handal. Oke. Kemudian materi yang hari ini yang saya akan berikan adalah pertama pengertian, kedua jenis peluang usaha, ketiga faktor keberhasilan, kemudian faktor kegagalan. Yang kelima adalah analisis keberhasilan dan kegagalan. Oke. Sebelum kita masuk ke pengertian, perhatikan dulu ini gambar. Ini gambar apa? Mungkin kalian sudah mengerti. Ada gambar kaos, bisa sablon, bisa tulisan, bisa gambar yang kalian sukai, ya. Kemudian di sini juga ada apa nih? Ada stiker, ya. Kalian bisa desain stiker apa yang kamu mau. Di sini stiker anak-anak boleh apa, terserah kalian yang kamu sukai juga. Kemudian sekarang ini juga desain apa ini? Ya, benar, casing HP. Pintar semuanya. Kemudian apalagi sekarang ini? Siapa yang tahu? Iya, gambar souvenir, ya. Ada muknya dibalas dengan ini. Kemudian usaha apa lagi ini nih? Kemudian ini adalah berbentuk banner, benar sekali, ya. Kemudian apa lagi di sini? Ada yang tahu? Tahu ya, gampang. Ini adalah bentuk undangan. Selanjutnya yang terakhir apa ini? Yang tugas kalian kemarin yaitu flyer, benar sekali. Nah, ini adalah jenis-jenis usaha yang di bidang digital marketing. Mudah-mudahan kalian di jurusan multimedia ini sudah paham kira-kira wirausaha kita mau kemana, ya. Sejurusan dengan kita yang jurusan seperti ini. Ada kaos, sablon, ada apalagi nanti, apalagi bisa kaos gede, bisa satu baju, bisa selampe, bisa tempat sarung bantal, kita cetak dan lain sebagainya, ya. Nah, selanjutnya untuk tugas diskusi kamu, amati gambar usaha tadi, kemudian komentar tentang usaha apa tadi itu. Yang ketiga, peluang usaha apa itu, ya. Ini tugas kalian, tugas diskusi. Amati gambar usaha, komentar tentang usaha, peluang usaha apa. Kalian bisa
bekerja sama dengan teman-teman kalian, kemudian kalian jawab, boleh di YouTube ini ataupun di Google Classroom. Saya mau sih di YouTube kamu setiap siswa untuk memberi jawabannya, komentar tentang usaha apa, peluang usaha apa, ya masing-masing. Tapi sebelumnya kalian boleh diskusi. Oke, menganalisis peluang usaha. Di sini kita akan membahas tentang pengertian, kemudian faktor keberhasilan, kemudian faktor kegagalan, kemudian analisis keberhasilan dan kegagalan. Ya, pengertian peluang usaha. Ayo, siapa yang tahu peluang usaha itu apa? Ya, gimana? Ada yang tahu peluang usaha? Iya, benar sekali. Peluang usaha itu adalah opportunity kalau bahasa Inggrisnya. Berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Nah, pada saat ini momen apa yang paling ngetren pada saat ini? Yaitu tentang virus COVID-19. Nah, sedang ada pandemi COVID ini, apa yang bisa kita ambil dalam usaha di zaman ini? Ya, itu peluang juga, meskipun kesulitan, tapi itu peluang buat kita untuk membuat usaha. Bisa usaha apa? Deterjen, ya kan? Bisa usaha apalagi menjual vitamin, ya kan? Bisa usaha apalagi? Jasa penyemprotan. Ya, usaha apalagi, usaha untuk vaksin, itu juga bisa dalam bentuk usaha. Nah, diharapkan kalau seorang wirausahawan ada kesempatan, dia pasti masuk. Contohnya saat ini sedang COVID-19, apa yang mesti dia usahakan dalam COVID-19 ini, jadi peluangnya tidak disia-siakan begitu aja. Mudah-mudahan itu contohnya ya. Mungkin pada yang lain mungkin lebih nanti pada saat tertentu kalian menghadapi sesuatu problem, masalah, itu udah peluang kalian. Jangan dijadikan suatu hambatan. Oke? Ngerti ya? Selanjutnya, upaya menggali dan memanfaatkan peluang usaha. Seorang wirausaha harus berpikir positif dan kreatif. Di antaranya dengan cara sebagai berikut. Nah, ini seorang usahawan harus positif dan kreatif. Yang pertama, percaya bahwa usaha dapat dilaksanakan. Ya, seorang usahawan harus yakin usaha ini bisa dilaksanakan dengan maksimal mungkin, dengan keuntungan yang semaksimal mungkin. Kalau tidak yakin, nggak usah dijalankan usahanya. Ya. Yang kedua, menerima gagasan baru. Jadi kalau seorang usahawan itu, dia akan banyak teman, dia akan menerima gagasan dari orang lain ataupun dari bawahannya untuk memajukan usahanya. Usaha apalagi yang baru nanti dia kembangkan dan dia kembangkan. Yang ketiga, bertanya pada diri sendiri, kira-kira usaha ini bisa nggak saya pegang atau bisa nggak saya laksanakan? Berkaca diri sendiri, kemampuannya bagaimana, infrastrukturnya bagaimana, modalnya bagaimana. Nah, yang tahu diri kita sendiri, orang usahawan tersebut. Kemudian mendengarkan saran dari orang lain, itu sama tadi, menerima gagasan baru dari orang lain. Mendengar saran dari orang, misalnya bisa dari teman, bisa dari bawahannya, bisa dari orang tua sekitar, karena sekitar kita merupakan petunjuk yang alamiah, ya. Kemudian selanjutnya memiliki etos kerja yang tinggi. Ya, kalau memang peluang usaha ini kalau kita tidak memiliki etos kerja yang tinggi, maka tidak akan berhasil usahawan itu. Jadi kalau kalian lihat para usahawan itu, jangan dilihat enaknya aja udah berhasil. Yang merintis dan mencari peluang itu yang sangat sulit. Ya, kemudian pandai berkomunikasi, ya. Pandai berkomunikasi.
Seorang usahawan harus pandai berkomunikasi. Dalam artian bukan bersilat lidah. Maksudnya pandai berkomunikasi ini dia bisa berbicara usahanya apa kira-kira yang akan dia kerjakan, kemudian bagaimana untuk mencari trik usaha ini, bisa berpikir juga berkomunikasi, bisa membangun jaringan kemana dan kemana. Ya, itu kira-kira yang manfaat peluang seorang wirausahawan berpikir positif. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dicermati dalam mencari peluang usaha. Di antaranya, informasi tentang minat dan daya beli konsumen. Nah, ini juga jadi perhatian kita. Minatnya bagaimana, daya beli konsumennya bagaimana, ekonomi di kita jalan apa enggak, kira-kira seperti itu. Kalau ekonomi sedang bagus, kita bisa melaksanakan. Kalau ekonomi tidak bagus, kira-kira ya bagaimana seharusnya dilakukan oleh seorang usahawan. Kemudian informasi seluk-beluk pemasaran produk atau jasa. Kalau kita tidak memahami seluk-beluk pemasaran ini, maka kita akan tidak tahu larinya produk ini mau dijual kemana, mau dijajakan di mana. Dan sampai di suatu tempat tidak menyukai A, dia menjual A. Jangan sampai seperti itu, berarti miskomunikasi. Berikutnya, informasi mengenai penjualan produk dan jasa. Nah, kita harus tahu produk yang kita jual itu apa. Kemudian harus kita menguasai produk-produk yang kita jual. Dan sampai kita menjual produk, kita tidak paham produk itu. Berikutnya, informasi mengenai manajemen usaha. Nah, ini juga penting juga. Kalau kita tidak tahu informasi mengenai manajemen usaha, maka berantakan juga manajemennya. Jualnya bagus, tapi manajemennya jelek juga akan mempengaruhi keberlangsungan suatu usaha. Berikutnya, informasi mengenai modal usaha. Ya, kira-kira modal usaha itu dari mana? Apa dari pinjam? Apa dari sendiri? Kalau dari pinjam ke bank, kita mesti mengembalikan plus bunganya, atau kerjasama bagi hasil dan lain dan sebagainya. Kita harus mengenai informasi modal usaha. Berikutnya, informasi mengenai tenaga kerja. Ya, tenaga kerja ini jangan sampai kita salah merekrutnya tenaga kerja. Kalau kita salah merekrut tenaga kerja, maka fatal untuk usaha kita. Karena tenaga kerja yang handal dapat meningkatkan usaha kita. Ya. Kemudian, informasi mengenai peralatan. Ini penting juga untuk peralatan yang kita usahakan itu. Kemudian, informasi mengenai administrasi dan pembukuannya. Ini sama seperti manajemen usaha, ya. Harus tahu. Yang terakhir, informasi mengenai penelitian dan pengembangan usaha. Ya, usahanya kita teliti, kira-kira maju apa tidak, kira-kira bisa dikembangkan atau tidak, atau kita mencari usaha lain. Kalau bisa dikembangkan, kalau tidak dikembangkan, kita mencari usaha yang lain. Ya. Oke. Kemudian tentunya tadi itu jenis-jenis, sekarang faktor keberhasilan dalam usaha itu. Yang pertama, pemodalan, ya. Ini penting banget pemodalan. Ya, kalau kita modalnya kuat, bagus, jangan khawatir. Mungkin dengan modal yang kuat kita bisa pengalaman yang nggak bagus kita tutupi dengan pengalaman yang bagus, kita cari jalan keluarnya. Kenapa bisa gagal, dengan modal itu kita bisa buka lagi, akhirnya sampai berhasil. Kemudian organisasi. Ya, organisasi dalam perusahaan itu bagaimana? Apakah timpang tindih? Apakah memberi tugas kepada karyawannya tidak salah? Jangan sampai memberikan tugas usaha, jangan sampai salah untuk memberikan tugasnya. Kalau salah, maka usaha itu tidak akan berjalan. Jadi seorang wirausahawan harus jeli kira-kira siapa yang akan ditugaskan dalam tugas yang bersangkutan. Kemudian perencanaan. Ini perencanaan juga penting. Kapan kira-kira barang itu jasa akan dijual, kira-kira kita akan memproduksi apa, kemana barang itu akan dijual, bagaimana caranya, kemudian pembayaran bagaimana, dan sebagainya. Yang ketiga adalah manusia ada wirausahawan. Ini yang paling penting banget. Manusia, kalau dia tidak kreatif, inovatif,
pekerja tangguh, kemudian ulet, tidak kenal lelah, ini bisa menjadi faktor-faktor keberhasilan dalam berwirausaha. Ini ada 4 ya faktor-faktor keberhasilan dalam berwirausaha. Selanjutnya, faktor-faktor kegagalan. Di samping ada faktor-faktor keberhasilan, juga ada faktor-faktor kegagalan. Yang pertama, nepotisme. Ini nepotisme paling penting. Kenapa nepotisme termasuk yang pertama? Karena kalau kita membuka usaha, di situ ada saudara kita ataupun adik kita yang bekerja yang tidak benar atau mencari disiplin, itu berpengaruh pada kelangsungan usaha itu. Nanti kalau saudara kita berbuat salah, kita tidak tegur. Kalau orang salah, kita tegur. Ini juga mempengaruhi etos kerja yang lainnya. Jadi nepotisme ini lebih baik kalau ada saudara kalian yang bekerja di satu tempat, dipindahkan supaya semua tidak ada bilang ini punya bapak saya, ini punya abang saya, ini punya saudara saya, seperti itu. Selanjutnya, cepat puas. Ini juga nih, udah menghasilkan menjual sekian ratus juta, udah puas cukup, berleha-leha, bersenang-senang, berpoya-poya. Ini cepat puas juga faktor-faktor kegagalannya. Seharusnya dengan keberhasilan kita cari lagi, dan cari lagi. Bukan puas sudah cukup sampai di sini. Selanjutnya, tidak spesialisasi. Nah, kalau usahanya satu belum, buka usaha lagi, tidak ada yang spesialisasi untuk usaha kita. Di mana-mana usahawan itu satu dulu dia spesialisasi, misalnya penjualan token ataupun pembayaran listrik, itu dulu tekunin. Kalau sudah berjalan dengan baik, baru kita buka usaha yang lain. Nah, terus begitu. Jangan sampai kita bercabang dulu sebelum yang satu ini maju benar-benar bagus dan maju. Nah, tidak analisis pasar. Ini faktor juga. Nah, kita tidak, maksudnya apa? Nah, kita lihat pasar di daerah yang kita jual. Kira-kira daerah ini mampu nggak kita jual produk ini? Misalnya di daerah A, daerah kumuh, kita menjual yang harga tinggi, tentu tidak bisa dibeli oleh masyarakat tempat. Nah, kita taruh di daerah yang sesuai dengan harga kita itu, sesuai dengan kemampuan masyarakat tersebut, ya. Itulah faktor-faktor kegagalannya. Berikutnya adalah pengkaderan. Ini juga pengkaderan juga bisa mempengaruhi kegagalan. Misalnya kita membangun suatu PT sudah berjalan. Nah, kita kaderin satu orang nih, calon pemimpin di sini. Nah, itu meskipun dia tidak punya kemampuan untuk insting wirausahanya kurang, insting untuk pengembangannya kurang, tetap kita ajuin pengkaderannya. Maka ini bisa mempengaruhi faktor-faktor kegagalan. Selanjutnya, menganalisis dan keberhasilan dan kegagalan. Bagaimana caranya untuk menganalisis ini? Yang pertama, kita pakai namanya analisis SWOT. Mungkin nanti kalian kalau kuliah S1 ataupun S2 mempelajari lebih dalam tentang analisis SWOT. Intinya seperti ini. Analisis SWOT itu di mana ada peluang kita masuk. Di mana ada kekurangan, kita tutupi kekurangan itu menjadi tolak ukur kemajuan perusahaan kita. Itu inti dari analisis SWOT, ya. Kemudian berikutnya, maksudnya ada strength, weakness, opportunities, dan threat. Tadi sudah saya jelaskan. Berikutnya, fungsi manajemen. Nah, fungsi bagaimana? Berjalan apa tidak sesuai dengan fungsi masing-masing. Jangan sampai di manajemen fungsinya A ditambah fungsi B hanya satu orang sampai C, sehingga orang-orang yang di fungsi B tidak berperan dengan aktif. Ini juga bisa mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan dalam suatu usaha, ya. Fungsi manajemen itu ada planning, ada organizing, ada accelerating, ada controlling. Nanti kalau kalian usaha sekolah lebih lanjut lagi, maka ini akan diperdalam lagi. Ada apa itu planning, apa itu organisasi, accelerating, atau controlling. Ini fungsi manajemen yang harus kalian pelajari. Terima kasih hari ini sudah memperhatikan. Terima kasih hari ini
Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Mari kita tutup dengan membaca basmalah. Maaf, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share karena itu tidak bayar untuk kalian. Terima kasih.